Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Oke, baik. Jangan nak coba-coba kita main-main gitu ya. Tidak nih sama topik, coba main nanti deh. Tak isi hidup bagi kita. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar kisah ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah ya, yang salah satu kisahnya bahwa menyiapkan makan kepada seluruh sahabat ketika perang, yang makan itu harusnya tidak cukup kepada seluruh sahabat, ternyata yang harusnya cukup hanya untuk 6-7 orang, tapi ternyata cukup untuk 1000 orang ya. Nah, itu namanya berkah. Berkah itu apa yang kita kerjakan itu sedikit tapi bisa dirasakan banyak orang. Nah, yang namanya berkah ya, barokah, yang namanya berkah. Apa itu berkah? Berkah itu makin bertambah. Apa yang bertambah? Segala kebaikan. Nah, maka ketika kita ingin mengetahui apakah yang kita kerjakan itu berkah atau tidak, ini berkah atau tidak nih, nah maka kita cek apakah makin bertambah atau tidak. Apanya yang bertambah? Yang pertama bertambah kebaikan. Makin bertambah tidak kebaikannya. Makin tambah baik, nah besarkan dikit ini. Makin tambah baik tidak kita ini. Kalau memang kita makin tambah baik, berarti apa yang kita kerjakan itu makin apa yang kita kerjakan itu berkah. Yang kedua, makin bertambah lagi. Makin bertambah ketaatan kita. Maka apa yang kita kerjakan ini makin bertambah taat tidak? Kalau makin bertambah taat, berarti apa yang kita dapatkan itu berkah. Terus makin bertambah apa lagi? Makin bertambah tenang. Makin tenang tidak? Kalau apa yang kita kerjakan, harta yang kita dapat buat kita makin tenang, berarti itu berkah. Terus tenang dan bahagia tadi ya, tenang dan bahagia. Terus makin bertambah apa lagi? Bertambah amal soleh. Makin bertambah tidak amal soleh kita. Artinya segala yang kita kerjakan itu berkah. Nah, beda hal dengan sesuatu yang tak berkah. Tak berkah, ketika kita kerja sesuatu tak berkah, makin bertambah tidak? Apa yang bertambah? Makin bertambah kekurangan. Macam mana tuh? Makin bertambah kekurangannya. Makin kurang hidupnya. Banyak kurangnya. Padahal uang udah banyak tapi masih kurang terus. Tandanya tak berkah. Dia banyak duit tapi merasa kurang terus. Ada orang yang hidupnya pas-pasan. Pas mau
beli motor pas ada duitnya, pas mau berangkat umroh pas ada duitnya, hidup pas-pasan, pas mau beli baju pas ada yang ngasih. Nah, hidup pas-pasan, jadi enak hidup pas-pasan itu. Nah, terus apa tanda sesuatu yang buat kita tak berkah? Kalau rezeki kita tak berkah, maka makin bertambah sibuk. Makin bertambah sibuk atau berkurangnya waktu. Padahal sama-sama 24 jam, tapi dia sibuk, tidak sempat dia ngerjakan ini, ngerjakan itu, dan semua urusannya tidak selesai. Seharian sibuk tiada henti, urusan semua tak selesai. Makin bertambah, apalagi bertambah kegalauannya, tambah gelisah, tambah stres. Banyak duit tapi gelisah, banyak duit tapi stres. Tanda apa? Tanda tak berkah. Apalagi tanda tak berkah? Makin bertambah lalai. Apa yang didapatkannya buat dia makin bertambah lalai. Terus makin bertambah lagi, makin bertambah dosa, makin bertambah maksiatnya. Makin banyak rezeki, makin banyak dosa. Makin banyak duit, makin banyak maksiat. Surah berapa itu? Makin banyak duit, makin banyak dosa. Makin banyak uang, makin banyak maksiat. Uangnya, duitnya, rezekinya semua digunakannya untuk bermaksiat, untuk melakukan dosa. Ada yang tahu surah berapa itu? Yang tahu kan? Makin banyak rezeki, makin bertambah dosanya. Kan kemarin kita udah bahas ketika Allah ingin bertemu dengan seorang, dengan hambanya, ketika Allah ingin mengundang hambanya, maka Allah berikan dia kesusahan, berikan dia sakit, berikan dia pokok kesusahan. Maka hamba ini akan cepat mendatangi Allah. Dia akan angkat tangan berdoa, ya Rabb. Dia akan menangis. Di saat itu Allah ingin bertemu dengan kita. Maka bersyukur buat yang hari ini masih ada masalah, ya, masih hari ini masih ada kesulitan. Allah ngasih kita masalah, Allah ngasih kita kesulitan, Allah ngasih kita kesusahan. Tanda Allah pengen ketemu dengan kita. Karena orang yang ketika sudah dikasih sakit, dikasih susah, dikasih masalah, lihat bagaimana sujudnya itu, bagaimana sholat malamnya, ya, bagaimana zikirnya, istighfarnya, bukan lagi itu. Istighfarnya bukan lagi 1000 ribu, mulutnya tak lepas dari berzikir. Orang ketika sudah sakit itu yang di tangannya tasbih aja itu. Suara astagfirullah, kalau udah sakit berdoa terus. Jadi ketika Allah pengen mengundang seorang hamba, Allah akan kasih dia masalah, Allah akan kasih dia kesulitan, Allah akan kasih dia sakit, ya. Maka seorang hamba ini akan datang, angkat tangan, ya Rabb. Tapi ketika Allah sudah tidak suka dengan seorang hamba, maka Allah akan berikan dia kesenangan, dikasih dia kesenangan, dikasih dia duit yang banyak, ya. Maka seorang hamba ini akan menjauh dan lupa sama Allah. Tapi apabila ada seorang hamba yang sudah dikasih kesenangan, dikasih duit yang banyak, dikasih rezeki yang banyak, tapi dia makin ingat sama Allah, di situ Allah paling sayang, di situ Allah paling cinta, di situ Allah paling suka. Karena intinya Allah ngasih kita kebaikan atau keburukan, semuanya hanya untuk ujian kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Apabila ada orang yang kembali kepada Allah hanya lewat masalah,
hanya lewat kesulitan, hanya lewat kesusahan, hanya lewat kesakitan, maka siap-siap hidupnya akan penuh dengan masalah. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Karena hanya dengan masalah saja kau mau kembali sama Allah. Kalau tak ada masalah kau lupa. Kalau tak ada kesusahan kau lupa. Makanya hidupmu penuh dengan masalah dan kesusahan. Karena hanya dengan cara itu saja kau kembali. Intinya kan Allah ini ingin kita kembali kepadanya. Tapi ketika kalau kita dapat rezeki, kita makin banyak sedekah, makin banyak rezeki, makin kuat tahajudnya, ya, makin senang, makin banyak zikirnya. Maka kata Allah, lihat, hambaku ini makin dikasih kesenangan, makin taat dia. Makin dikasih kesenangan, makin banyak amal soleh. Makin dikasih kesenangan, ya kebaikan, makin dia ingat sama aku. Ya udah, dikasih terus. La in syakartum la azidannakum. Makin banyak dia bersyukur, ya udah ditambah terus. Maka selalu ingat Allah di saat senang. Selalu ingat Allah di saat senang. Intinya mau ujian itu kebaikan atau keburukan, di surah apa? 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Intinya bagaimana mereka turja'un, kembali kepada Allah. Apakah itu ya bisyarri atau bil khairi, lewat keburukan atau lewat kebaikan. Dua-duanya fitnah. Keburukan itu fitnah, ujian. Kebaikan juga fitnah, ujian. Intinya wa ilaina turja'un, bagaimana mereka bisa kembali sama aku, kata Allah. Kalau orang ini hanya kembali lewat Allah, sama Allah lewat bisyarri, lewat keburukan, lewat masalah, ya udah dikasih masalah terus dia. Ada orang yang ketika lewat ujian keburukan dia lolos, tapi ketika ujian kebaikan dia tak lolos, lupa dia sama Allah. Dibuat tadi itu video dari Allah ketika Allah ingin mengundang seorang. Ya. Nah, ada orang-orang yang semakin dapat banyak rezeki, semakin bertambah kemaksiatannya. Di surah berapa itu? Itu beda. Ini rezeki digunakannya untuk bermaksiat sama Allah. Justru rezekinya digunakan untuk menantang Allah. Dia dapat rezeki justru digunakan untuk melawan Allah, padahal Allah yang kasih rezeki. Surah Al-Waqi'ah. Ayat ke 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Kamu meremehkan, kamu menjadikan rezeki dari Allah justru untuk mendustakan Allah. Nah, konteks ayat ini tentang apa? Tentang Al-Quran. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Bukankah rezeki yang sudah Allah kasih ini, matamu yang dikasih sama Allah, rezeki itu harusnya digunakan untuk baca Quran. Kenapa justru rezeki itu kau gunakan untuk mendustakan nikmatnya Allah? Justru kau pakai untuk melihat hal tak benar. Bukankah dikasih mata untuk terbangun di waktu malam, di waktu subuh? Tapi kau mendustakannya ketika kau tidur tak bangun subuh. Bukankah mulutmu itu digunakan Allah kasih rezeki mulutmu itu untuk membesarkan, untuk berdakwah? Tapi pengganti mulutmu itu justru digunakan untuk mendustakan Allah, digunakan untuk mencaci maki orang, untuk membesarkan diri. Kau gunakan orang untuk mengajak orang, bukan da'a ilallah,
tapi ngajak orang untuk cari dunia, untuk semangat cari dunia. Hati-hati nanti ya, kalau kita jadi motivator yang ngajak orang semangat untuk cari dunia. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Surah Al-Baqarah ayat ke-204. Maju sedikit. Al-Baqarah ayat ke-204. Dah udah maju kan. Surah 2 200. Apa tuh? Di antara manusia ada yang ucapannya tentang kehidupan dunia untuk mengagumkan kamu. Lihat nih, oh ini hasil banyak kok, jutaan orang tidak menyangka. Ya kan? Hanya cukup dengan 1 bulan saya sudah bisa dapat ini. Ya kan? Dapat ini. Udah punya rumah, ya, anak muda punya mobil mewah, punya ini. Ucapannya, motivasinya tentang kehidupan dunia. Kamu pasti bisa. Ayo, ya. Muda senang foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Wah, itu bapakku yang buat surga itu. Muda bisa foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Itu hayalan tingkat tinggi, hayalan tingkat dewa. Ya. Terus dan dipersaksikannya kepada Allah, isi hati pakai nama Allah, ya, pakai nama Allah untuk mencari kehidupan dunia deh. Ya kan? Ayo kita ngaji, ayo kita sholat, ya, untuk kita dapat kekayaan. Ya, tujuannya akhirat untuk mendapatkan dunia, memakai akhirat untuk mendapatkan dunia. Maka orang ini kata Allah apa? Wahwal penantang Allah yang paling keras. Jadi hati-hati. Yang kedua tadi, orang ini termasuk orang munafik. Di surah Munafikun tadi ayat keempat. Apa tuh? Wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kamu lihat jisimnya mereka, badannya besar, tangannya kecil, gitu. Jismuhu kabir, yaduhu sogir. Badannya besar. Kamu lihat badan mereka. Ini ayat tentang orang-orang suku fitness. Kamu lihat badan mereka, badannya besar, pengen nunjukkan badannya besar. Fotonya aja, pura-pura mau nunjukkan badannya besar. Mereka mengira semua teriakan untuk mereka. Wah, orang tepuk tangan, atau dia mau cari tepuk tangan orang. Padahal dia penentang. Musuhnya Allah benci dengan orang kayak gitu. Sekarang ketika fitness berarti tak boleh, siapa bilang tak boleh? Jadi motivator tak boleh, siapa bilang tak boleh? Sekarang niatnya apa? Sekarang kita udah ketemu baru nih. Ketika ada biar ini motivasi fitness, kenapa kita mau six pack? Kenapa kita harus six pack? Karena ingin mengikuti Nabi,
Karena Nabi itu perutnya seperti batu yang tersusun, six pack, bukan roti gembul ya. Roti gembul yang tersusun, roti sobek. Ini roti sweet ball. Karena ingin mengikuti Nabi, karena Nabi six pack, maka jadilah nilai ibadah, tapi bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Kan untuk motivasi orang. Apa motivasi orang? Nah, maka tadi jangan sampai mulut kita, Allah kasih kita rezeki mulut, justru mulut ini digunakan untuk menentang Allah. Apa salah satunya? Mengajak orang untuk cari dunia, semangat cari dunia, bahkan menyemangati orang untuk kejar akhirat biar dapat dunia. Kejar akhirat biar dapat dunia, maka hati-hati, salah niat itu. Nah, maka mengapa rezeki yang sudah Allah berikan kepadamu justru kamu gunakan untuk mendustakannya? Justru makin banyak rezeki, makin bertambah kemaksiatannya. Tandanya apa? Rezekinya tak berkah. Tak berkah yang didapatkan. Ya. Nanti banyak duit, banyak rezeki, tapi merasa kurang terus. Banyak rezeki, banyak duit, ya, tapi stres. Makin tak banyak, makin tambah pusing, makin tambah stres, makin tambah galau, makin tambah ngantuk. Ini makin tambah ngantuk. Wis, pedas mata nih, pedas mata nih. Nah, itu dia. Maka yang kita cari adalah keberkahan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kejarlah berkahnya. Maka jangan pernah meremehkan amalan yang kecil, ya, karena kita tidak tahu apakah amalan itu yang mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah sehingga menurunkan berkah dari Allah. Berkah itu artinya terus bertumbuh, berkembang, dan di atas, di luar ekspektasi kita, tidak masuk logika kita. Itu namanya berkah. Seperti kisah cerita sahabat yang tadi, mana masuk akal, kambing cuma sedikit, ya kan? Kambing cuma sedikit, tapi bisa dimakan ribuan orang, ratusan bahkan ribuan orang. Itu namanya apa? Berkah. Kenapa dia berkah? Karena ingin berkhidmat kepada Rasulullah SAW, karena ingin menyenangkan hati Nabi, karena ingin mengenyangkan orang lapar, ya, karena ingin memberi makan, karena niatnya untuk orang lain. Maka di dalamnya akan Allah berikan keberkahan. Yang namanya berkah sedikit tapi bisa dirasakan orang banyak, namanya berkah. Sekarang dia banyak uangnya, gajinya jutaan, puluhan juta, tapi untuk diri sendiri saja tidak cukup. Dari mana kita mau bilang itu berkah? Banyak orang yang gajinya jutaan, belasan juta, tapi untuk diri sendiri saja tidak cukup. Banyak orang yang gajinya ratusan juta, tapi untuk keluarganya saja belum cukup. Tidak cukup. Istrinya masih kekurangan, anak-anaknya masih kekurangan, masih tidak cukup, masih kurang terus. Ya. Nah, tadi ada orang yang kita lihat, kiai-kiai di pondok, ya, ulama-ulama di pondok, ya, Ustaz Mu'id di Punggur, jualan kambing, tidak ngerti sosmed, jualan kambing. Santrinya ada 350, 400,
dan tidak bayar sama sekali. Bagaimana ngasih makan itu sehari 3 kali? Ada orang yang hanya kerjaannya gajinya tidak sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, jualan kambing saja, tapi bisa ngasih makan 400 orang satu hari 3 kali makan. Apa tak berkah kalau kayak gitu? Betapa banyak orang yang mengaku pengusaha sukses, pengusaha hebat, tapi terkadang untuk dirinya saja kadang nggak cukup, hutangnya sana sini. Lihat tuh kiai pondok, ustaz-ustaz, kerjaannya tidak seberapa, tapi bisa menghidupi ratusan santri-santri. Apa tak berkah? Seperti itu. Kenapa diberkah? Karena memegang Al-Quran. Orang-orang yang hidupnya tak berkah, pasti apa bihadzal hadisi atau mudhinun, pasti dia meremehkan Al-Quran. Maksudnya meremehkan, Qurannya dibuatnya Quran mahjuro. Dia tak pakai Quran dalam hidupnya, disimpan di belakang. Quran mahjuro, Qurannya itu disimpan di belakang. Ya, tidak pakai Quran. Dia justru memakai akalnya, pakai kepintarannya, pakai kerja kerasnya untuk cari rezeki. Itu orang kayak gini tak dapat keberkahan. Tidak memakai cara-cara Allah. Dia merasa apa yang dia dapatkan hasil kerja kerasnya. Dia merasa apa yang didapatkan hasil dari kerja cerdasnya, karena memang dia pintar. Maka itulah seperti Korun. Korun itu merasa rezeki semua yang dia dapatkan itu hasil dari kepintarannya. Ini karena aku yang pintar cari duit. Jadi Korun ini kan saudaranya Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa. Jadi ketika itu Korun itu kan miskin, tidak punya apa-apa. Mintalah sama Musa, wahai Musa, tolonglah kasih aku kerjaan. Apa aja, bisa jual apa aja, pokoknya aku jual lah, karena tidak ada uang sama sekali, tidak ada kerjaan. Maka Nabi Musa kasih modal, suruh jualan emas. Mulailah dia jadi abang-abang, dia bawa tas jualan emas itu. Korun jual emas kan? Jual emas kan? Bisa di pasar enggak gitu? Jual emas, jual emas. Kita ke pasar tuh, pasar tengah, pasar Sudirman tuh. Pasar apa di belakang Pangkal Baru? Pasar tengah. Hah? Kan? Ke pasar lah, di pasar itu. Jual emas. Mulai Korun jualan emas. Oh, mulai dia ngerti nih. Mulai dia ngerti jual emas, mulai dia paham caranya, dia belajar. Mulai dia buat kios emas Korun. Emas Korun. Emas Korun. Mulai dia buat Kak Jaja, buka kios kecil dia. Mulai jual beli, oh mulai besar, mulai dia buat toko emas. Ya kan? Emas, Korun Gold and Silver. Mulai lain dah namanya tuh. Mulai tuh buat toko emas, mulai Korun tuh jadi kaya raya. Dia jualan emas. Terus Nabi Musa bilang apa? Wahai Korun, kau kan udah banyak emasnya, maka berinfaklah di jalan Allah. Apa kata Korun? Wah, kau kan cuma ngasih sedikit kemarin. Yalah dikasih sedikit, kau cuma kasih sedikit. Ya tapi emas kau udah banyak, gara-gara itulah kau bisa enggak, bukan gara-gara aku yang pintar nyari duit. Ya kan nyaman-nyaman ya kau Musa, aku yang cari duit, kau yang minta-mintanya. Bukan minta kata Musa, ini untuk di jalan Allah, infaklah, karena yang ngasih rezeki itu Allah. Bukan, aku dapat ini karena memang aku pintar cari duit, karena memang strategi marketing aku ngerti pasar, aku ngerti ini. Wow, hebatlah dia, ya kan? Aku udah belajar ads dah akhirnya kan. Dia nge-ads, happy ads, IG, waktu semua dipakainya. Karena memang aku yang pintar. Maka sampailah kekayaan. Korun itu kaya sekali. Ya kan, bahkan Korun itu
Jadi zaman flexing itu bukan zaman sekarang. Zaman koron itu sudah suka flexing. Flexing, tau gak flexing? Sian kita nih, ya Allah, hidup di gua. Flexing tuh pamer di sosmed, ya kan? Ya, koron, ya kan? Bak mandinya dari emas, alhamdulillah lagi mandi nih, gitu, ya kan? Tapi mau nunjukkan bak mandinya, begitu. Ya kan? Kalau lapis punya mobil itu koron dah flexing itu, suka flexing, sering pawai di tengah jalan, bawa harta-hartanya biar orang-orang tuh ngeliat, ya kan? Alhamdulillah hasil kerja keras gitu koron kan, bisalah beli ini, sebongkah berlian, sebongkah emas kan. Begitulah kalau ada mobil-mobil zaman sekarang itu koron udah punya semua itu, berjejer, dipamerkannya ke orang-orang. Maka satu saat koron keluarkan semua hartanya, dikeluarkan semua hartanya. Seberapa banyak sih harta koron itu? Jadi gudang penyimpanannya itu kuncinya harus dibawa oleh 10 orang. Kuncinya terbuat dari emas, harus dibuka, diangkat 10 orang untuk buka gudangnya. Bayangkan sebesar apa kuncinya itu. Kalau kunci sekecil itu saja bisa jadi 10 gram atau 20 gram. Kunci kita biasa itu 10 gram, 20 gram. Itu kurang lebih kalau 10 gram, 20 gram sekarang 20-an juta. Ya kan? Kalau segini sekilo itu 900 juta. Bagaimana koron yang bawaannya 10 orang? Kuncinya belum gudangnya. Mana gudangnya itu? Bukanya itu. Wah, sekali terbuka itu baru kuncinya itu. Bukanya sama ada itu. Nah, satu saat koron dikeluarkan semua hartanya, dipawaikannya. Memang sengaja flexing, nunjukkan orang-orang. Kalau dulu kan ada sosmed, maka dulu dia suka jalan-jalan bawa hartanya, bawa emasnya semua dikeluarkan. Apa kata orang-orang? Aduh, coba aku bisa kayak gitu, coba aku bisa kayak koron, ada yang aku bisa kayak koron. Bukankah zaman sekarang juga kayak gitu? Ketika ngelihat di Instagram, ya ngelihat anak-anak muda bisa traveling, anak muda udah bisa punya mobil hebat, coba aku juga bisa punya kayak gitu. Bayangkan banyak orang yang pengen jadi koron sekarang. Dan kita pengen dengan orang-orang yang flexing itu, dengan orang-orang yang pamer, kita kena, mata kita tersihir. Aku bisa punya kayak gitu. Pernah gak kita kayak gitu? Pernah. Ngelihat orang punya ini kita juga pengen. Nah itu di zaman koron sudah itu. Akhirnya ketika dia merasa bahwa segala hal yang dia dapatkan karena di kepintarannya, karena kerja kerasnya, maka Allah buka bumi. Dibuka bumi di jalan, akhirnya dibenamkan semua hartanya di depan mata orang, di depan mata orang-orang. Terus sama koron-koronnya terbenam di dalam bumi. Orang-orang bilang apa? Untung aku tak kayak koron. Coba lihat yang sekarang-sekarang yang flexing. Mana dia? Ditelan semua, disita sama negara. Kekayaannya disita sama negara semua. Rumahnya miliaran, mobil miliaran. Terus apa kata kita? Untung aku tidak ikut investasi itu. Untung aku tidak ikut. Itu di zaman koron sudah ada. Nanti ayat Qur'annya di surah Al-Qasas surah 28 nanti baca. Dari ayat 60-an sampai 70-an nanti. Akhirnya terbenamlah semua harta-harta koron itu. Dan orang-orang bilang apa? Untung aku tidak kayak koron. Maka sekarang banyak orang yang mencari harta koron. Harta koron. Karena terbenam dari bumi. Ada tidak benda itu? Ada. Makanya kalau bahasa Indonesianya kita cari harta karun. Sampai sekarang dari abang kecil belum dapat tuh. Lupi itu. Udah 25 tahun dah ini belum dapat dia itu. Harta karun gitu. Ini kan sampai gear 5 ada dia. Gear 5. Gak tahu kita tuh. Kita nonton kita.
masih banyak nyari harta karun sampai sekarang. Nah, maka jangan sampai harta yang kita punya itu kita merasa bahwa itu dari kepintarannya kita. Kita merasa dari kerja kerasnya kita. Tidak ada urusan antara kerja keras kita dengan hasil. Yang Allah nilai itu adalah proses kerjanya kita. Masalah hasil urusan Allah. Mau Allah berikan hasil lewat kerja kita atau di luar itu tidak ada urusan. Sebagaimana sa'i tawaf. Hasilnya di Zamzam, di kaki Nabi Ismail. Ya. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim di padang yang tandus, ya. Coba kita bayangkan, ketika kita ditinggalkan, tidak punya apa-apa, ya, ini masih ada rumah, masih ada Indomaret, enak, bisa transfer, bisa video call. Zaman dulu ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan, tidak ada apa-apa. Dan dia sama anak bayinya, air susunya sudah habis. Di situ padang pasir, tidak ada air. Kalau kita jadi ibunda Sayyidah Hajar gimana? Pasti ngeluh dah? Pasti ngeluh. Pasti mengeluh, pasti menyalahkan keadaan, pasti mengutuk keadaan. Tapi ketika itu Sayyidah Hajar langsung kemana? Langsung naik ke Bukit Sofa. Sofa itu apa artinya? Sofa itu artinya menyaring. Menyaring yang buruk-buruk sehingga mati nih yang di kamera. Sofa itu artinya menyaring yang buruk-buruk sehingga yang tersisa yang bening-bening, yang bersih. Namanya sofa. Sufi artinya orang yang tadi yang menyaring segala yang kotor-kotor. Artinya apa? Ketika Ibunda Hajar ngelihat tidak ada apa-apa, rasa-rasanya sudah tidak ada jalan, pertama kali yang dilakukannya apa? Membersihkan segala pikiran-pikiran negatifnya, prasangka-prasangka buruk, mengeluh, dihilangkan semuanya. Maka yang ada dalam dirinya hanya prasangka baik dan keyakinan sama Allah saja. Terus prasangka baik. Prasangka baik, pasti Allah akan berikan sesuatu. Ketika Allah sudah menguji hambanya, ketika kita tadi suaminya Nabi Ibrahim menjalankan perintah dan taat sama Allah, tidak mungkin Allah akan melantarkan kita. Yakin saja ketika kita sudah fokus untuk beribadah, ngapal Quran, ya kita mondok, tak mungkin Allah itu berlaku tidak adil. Pasti Allah akan berikan sesuatu untuk kita. Ketika kita udah mulai ninggalkan keluarga untuk berdakwah, udah ini untuk jalan Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Maka yang pertama dilakukan adalah prasangka baik dulu. Prasangka baik di Bukit Sofa, disaring, ya tidak ada, bukan mengeluh, tapi yakin bahwa Allah pasti akan nolong. Itulah namanya tawakal. Tawakal itu ketika kita merasa tidak ada jalan lagi, jalan keluar lagi. Ketika kita merasa tidak ada lagi solusi, tapi di dalam hati masih yakin bahwa Allah akan berikan jalan keluar, itu namanya tawakal. Menyerahkan semuanya ke Allah. Maka di Bukit Sofa, tawakal dulu Sayyidah Hajar, prasangka baik dulu, ya, di sofa. Maka setelah itu apa yang dilakukan setelah prasangka baik? Maka dilihatnya ada marwah. Marwah itu apa? Marwah itu apa? Puncak harapan. Puncak harapan, ya, keinginan dan sesuatu yang ingin kita raih. Polisi marwahnya ketika dia jadi jenderal, ya, dokter marwahnya ketika ini, ya, pengusaha marwahnya ketika dia bisa punya banyak cabang, ya, mahasiswa marwahnya S1, S2, S3. Semua orang pasti punya marwahnya masing-masing.
Dan bagaimana untuk bisa mendapatkan marwah itu? Yaitu dengan sa'i. Sa'i itu apa artinya? Lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, lari-lari panjang, maraton, sprint. Sa'i kecil. Sa'i itu sa'a yas'a, artinya usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang terbaik. Sa'i, sa'a, kerja yang terbaik. Kerja kan usaha itu dalam bahasa Arab banyak kan. Fa'ala, sa'a, amala, kadaha, banyak. Sa'i, usaha yang terbaik, usaha yang sungguh-sungguh. Maka ketika kita sudah prasangka baik sama Allah dan kita punya puncak harapan yang ingin kita raih, maka tugas kita adalah sa'i, kejar keinginanmu itu. Apa marwahnya santri ini? Dapat mungkin 30 juz. Tugasmu apa? Sa'i, usaha yang terbaik. Ngafal saja, jalan terus, kejar. Pasti kita ada sesuatu yang ingin kita raih dan minta sesuatu yang paling tinggi. Marwah itu kemuliaan yang paling tinggi. Maka kejar sa'i, bukan ketika kita tidak ada sa'inya, maka itu hanya menjadi hayalan. Kejar, lari. Ada saatnya kita berlari, ada saatnya kita berjalan. Nah, ketika mau naik marwah ada tanjakan. Terkadang ketika udah mulai mau mencapai sesuatu pasti ada tanjakan. Ini dijadikan ya video sa'i, tidak apa-apa 5 menit, 10 menit, tidak apa-apa. Ya untuk, tidak apa-apa ada tanjakan. Ketika kita sampai di puncak marwah, belum dapat apa yang kita inginkan. Ternyata tidak dapat. Ya Allah, aku sudah usaha sungguh-sungguh, ternyata belum dapat. Terus apa yang kita lakukan lagi? Balik lagi ke sofa. Artinya apa? Prasangka baik lagi. Bisa jadi belum waktunya. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan. Usaha lagi. Ketika 1, 2, 3, 4 ya, itu mungkin kita masih bisa ngejar. Kalau sudah ke 5, 6, 7, itu sudah sesuatu yang tidak masuk akal. Udah sesuatu yang tak masuk akal. Kenapa masih berlari? Sayyidah Hajar itu hanya masalah keyakinan saja. Artinya apa? Tidak ada lagi jalan kecuali memang sudah Allah. Udah tak mungkin, dan di sampah tidak ada marwah, tidak ada air. Itu hanya tinggal tawakal saja. Terkadang kita kan sering mutar-mutar nyari alamat. Kita mutar sana, mutar sini, ternyata alamatnya ada di situ. Tapi kita kadang masih mutar-mutar terus. Kita tidak tahu ada di situ rupanya. Nah, seperti itulah saat itu. Kita tidak tahu di mana letak rezeki kita. Tugas kita bergerak terus. Ternyata di putaran ke-7 anaknya nangis, Nabi Ismail hantar-hantaran kaki, ternyata keluar zaman di situ. Kata-katanya bukan ijma, kumpul-kumpul. Kalau ijma kumpul, habis itu bubar lagi. Tapi zam, kumpul, tidak usah bubar lagi, kumpul terus sampai hari ini. Ya. Maka tugas kita yang pertama prasangka baik. Setelah itu bergerak, berproses, tawakal, serahkan semua sama Allah. Tapi harus ada tawakal, itu harus ada ikhtiar, bukan pasrah. Ya. Kita lapar, marwahnya lapar apa? Kenyang. Terus apakah dengan ngelihat saja makanan kenyang? Memang boleh balai. Cuma dilihat saja. Kenyang. Tak bisa. Harus ada makannya. Harus ada bergeraknya. Ya begitulah ketika kita sa'i. Harus ada prosesnya bergerak. Nah, tapi ketika sa'i, usaha itu, ternyata yang dapat anaknya. Ya, ketika dapat anaknya, sebagaimana ibu yang menghantarkan anaknya pesantren yang mondok,
emaknya usaha ngantarkan anaknya mondok. Apakah anaknya atau emaknya yang hafal Quran? Anaknya. Tapi ketika anaknya ngafal, dapat tak emaknya pahala? Dapat. Seperti itulah. Memang ibunya yang sa'i sana sini, ternyata yang dapatnya anaknya, tapi emaknya ikut dapat tak? Ikut dapat. Begitulah ketika kita ngerjakan sesuatu, bisa jadi bukan hari ini kita dapatkan, bisa jadi besok, lusa, 10 tahun yang akan datang. Tapi yakinlah, tidak ada yang sia-sia. Bisa jadi apa yang kita kerjakan hari ini, kita ngafal terus nih, tak apa-apa terus, sejus ya terus, ya kan? Sejus mungkin ya tak apa-apa, padahal udah usaha yang terbaik terus. Rupanya nanti anak cucu kita jadi hafiz Quran, karena lewat gen ibunya yang terus ngaji tak apa-apa, itulah justru dia mengulang-ulang terus berkali-kali. Ternyata Allah siapkan anaknya jadi hafiz Quran nanti. Kan begitu. Nah itulah salah satu hikmah dari sa'i. Dan bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini, suksesnya kita hari ini, atas doa orang tua kita. Nanti kita nyalahkan orang tua kita, mama nih lihat anaknya papa, mak jus 30 ntar apa? Nah ya kan. Bisa jadi suksesnya kita hari ini karena usaha dari kedua orang tua kita. Maka jangan pernah sombong jadi anak. Sehebat apapun dirimu, sesoleh apapun dirimu, surgamu tetap di bawah telapak kaki ibumu. Maka jangan pernah sombong. Kau harus tetap menghinakan dirimu di hadapan orang tuamu. Ya. Nah, alhamdulillah itu saja kita sampaikan. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa ghalabati daini wa qahril rijal. Allahumma wa rina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi adkhilni mudkhala sirikin wa akhrijni mukhraja sirikin waj'alni yattaqilla an yaj'alahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha la yughayyiru ma bi syai'in qadara. Ya azab jahannam rabbana aqim minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Qul subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, buat teman-teman di Instagram, jangan lupa setiap subuh jangan sampai ketinggalan untuk sedekah subuh, infak subuh setiap hari. Ya, bisa di scan barcode, dilihat saja di highlight story atau di www.justipamal/infak subuh. Ada yang bisa komen di situ? Komen. www.justipamal/infak subuh. Ya, setiap hari paksakan diri kita untuk infak subuh. Terus, ya, karena banyak sekali keutamaan untuk kita infak subuh. Ya, alhamdulillah. Mana www.justipamal/infak subuh. Justipamal/infak subuh. justipamal.com/infak subuh. Semua tipu. Jastip amal. Satu lagi jastip nih. Semuanya tipu. Ya, alhamdulillah saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.